50 million. Yes. Listen. Point and bring the key. On it. You, Wendy, get that barrier closed. Wendy. Where you needed me because I am I can't believe that happened! Oh. All right. You got it. I can do that. I can do that. Doing anything? Control. Don't just stand there! Ah! Come here! Life jacket! Trying, I am trying! Holy... Did I do it? Get his ass! Right! That is... Salam spoiler untuk Anda semua, dan selamat datang kembali di Clip 7. Saya Akung JW, dan hari ini saya akan membawa Anda ke sebuah pinggiran kota yang tampak sempurna, di mana rutinitas sehari-hari menjadi sebuah penyamaran terbalik, dan di balik senyum ramah serta obrolan pertemuan orang tua murid, tersimpan rahasia yang mampu mengguncangkan pilar-pilar keamanan global. Kita akan menelusuri bagaimana masa lalu yang penuh aksi tak pernah benar-benar bisa dikubur, dan bagaimana ikatan keluarga diuji di bawah todongan senjata dalam alur cerita film Back in Action 2025. Siapkan diri Anda, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Kisah kita dibuka di tengah suasana yang begitu normal hingga terasa hampir tidak nyata. Di sebuah lingkungan pinggiran kota yang asri, dengan halaman rumput yang terawat sempurna dan anak-anak yang bermain sepeda di jalanan yang aman, hiduplah keluarga Parker. Dari luar, mereka adalah potret ideal keluarga Amerika. Sang ayah, Matt Parker, adalah seorang konsultan arsitektur yang sedikit canggung, berjuang dengan tugas-tugas rumah tangga, seperti merakit perabotan atau memperbaiki keran yang bocor. Sang ibu, Emily Parker, adalah seorang ibu rumah tangga yang berdedikasi, aktif dalam komite sekolah, dan dikenal karena kue buatannya yang lezat. Mereka memiliki 2 orang anak. Alice, seorang remaja yang cerdas namun sinis, yang merasa orang tuanya ketinggalan zaman dan sedikit membosankan. Dan Leo, adiknya yang lebih muda, seorang anak laki-laki yang pendiam dan sangat menggemari teknologi serta video game. Bagi Alice dan Leo, orang tua mereka adalah definisi dari kata normal. Kehidupan mereka adalah sebuah siklus yang dapat diprediksi. Sarapan bersama, sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, makan malam, dan sesekali acara barbeque bersama para tetangga. Namun, kamera secara perlahan menunjukkan detail-detail kecil yang tidak biasa. Ketika Emily menghadiri pertemuan orang tua murid, matanya tidak hanya sekedar mendengarkan. Ia secara tidak sadar memindai ruangan, mencatat setiap pintu keluar, menganalisis bahasa tubuh para orang tua lain, dan mengidentifikasi potensi ancaman dengan cara yang tidak wajar bagi seorang ibu rumah tangga biasa. Di sisi lain, ketika Matt sedang berjogging di pagi hari, rutenya tidak pernah sama. Ia secara naluriah memilih jalur yang memberinya titik pandang terbaik dan rute pelarian yang paling efisien. Sebuah kebiasaan yang tertanam begitu dalam hingga ia sendiri tidak lagi menyadarinya. Keterampilan-keterampilan tersembunyi ini adalah sisa-sisa dari kehidupan mereka yang terdahulu. Kehidupan yang telah mereka kubur dalam-dalam selama lebih dari 1 dekade. Kids don't really mix well. I have to go splash some water on my face. The key. All right. I had to keep grinning if this is just the beginning. I quit. Let go! All right, I will. Especially with that baby on the way. We're gonna have to cut off contact with everyone. Look, I can do that. This is our family. You in? I'm all the way in. Tell me what day it is, girl. In. Alice! Leo!
Maybe I should bring back my Sebelum menjadi Matt dan Emily Parker, mereka adalah dua agen lapangan terbaik yang pernah dimiliki oleh CIA. Dikenal dengan nama sandi Griffin dan Banshee, mereka adalah spesialis dalam operasi penyamaran, infiltrasi, dan pertarungan. Mereka telah beroperasi di kota-kota paling berbahaya di dunia, menggagalkan rencana teroris, dan melenyapkan target-target bernilai tinggi. Mereka adalah bayangan yang bergerak dalam kegelapan, efisien, dan mematikan. Namun, setelah sebuah misi di Lisbon yang nyaris merenggut nyawa mereka berdua, mereka membuat sebuah perjanjian. Mereka akan meninggalkan dunia spionase selamanya. Mereka akan menghilang, menciptakan identitas baru, dan membangun sesuatu yang nyata, sebuah keluarga. Dengan bantuan seorang kolega terpercaya di agensi, mereka berhasil memalsukan kematian mereka dan memulai hidup baru sebagai keluarga Parker. Selama bertahun-tahun, penyamaran itu berhasil dengan sempurna. Dunia spionase telah melupakan mereka, dan mereka pun perlahan mulai melupakan adrenalin dari masa lalu mereka. You need it. You just need. starting a coup. Either way, again. You know what I'm talking about? I know what we... A little. Titik paling dari kehidupan tenang mereka datang dari sebuah tindakan yang sangat sepele. Suatu malam, saat mencoba memperbaiki jaringan internet rumah yang lambat untuk membantu Leo mengerjakan tugas sekolahnya, Matt menghadapi masalah teknis yang rumit. Dalam keadaan frustrasi dan tanpa berpikir panjang, ia menggunakan sebuah algoritma enkripsi lama dari masa lalunya untuk membypass firewall penyedia layanan internet. Itu adalah sebuah kebiasaan lama, sebuah trik yang pernah ia gunakan di lapangan. Namun apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa algoritma tersebut memiliki penanda digital unik yang tertanam di dalamnya, sebuah tanda tangan yang pernah terhubung ke sistem pemantauan global CIA. To a club and got grounded, and you lied about having. Honey, what's going on? I think I might be air sick. It was great. Algebra. We use it every morning. Glad you guys got a little rest. The Baker family. Jackson, come on now. Stay together. Di sebuah pusat data rahasia yang terletak ribuan mil jauhnya, sebuah server tua yang seharusnya sudah dinonaktifkan tiba-tiba menyala. Sebuah alarm sunyi berkedip di monitor seorang analis junior. Sinyal hantu, sebuah anomali digital yang terhubung dengan agen yang telah lama dinyatakan gugur, tiba-tiba aktif di sebuah kota kecil yang sepi di pinggiran Amerika. They have fake names, fake passports, fake. There you go. So how long do you think we have? 45 minutes. Or an hour and a half once they scan the cameras outside of Heathrow. I'm a premier dad and all this. By the way, Because I know them. Friar Baker, born in Huntsville, died 19. Constant negativity from you. let's go. Happened? You got my change? No, you're Put it changing. back. Sit back. Truck. Jerry rigged a flame. Bagi CIA, ini adalah sebuah misteri. Namun bagi musuh-musuh lama Matt dan Emily, ini adalah lonceng yang telah mereka tunggu selama 1 dekada. Sinyal itu tidak hanya memberitahu bahwa Griffin dan Banshee masih hidup, tetapi juga memberitahukan di mana tepatnya mereka berada. Kehidupan normal keluarga Parker baru saja berakhir, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Beberapa hari kemudian, kehidupan berjalan seperti biasa. Emily sedang menyiapkan makan malam, sementara Matt membantu Alice dengan pekerjaan rumah matematikanya. Tiba-tiba, anjing tetangga yang biasanya berisik menjadi sunyi senyap. Listrik di seluruh blok perumahan padam seketika. Matt dan Emily saling bertatapan. Itu bukan tatapan suami istri yang bingung karena mati listrik. Itu adalah tatapan dua operator terlatih yang mengenali tanda-tanda sebuah penyergapan terkoordinasi. Tanpa berkata-kata, insting mereka mengambil alih. Alice, Leo, segera ke ruang bawah tanah, sekarang! Perintah Emily dengan nada suara yang belum pernah didengar anak-anaknya sebelumnya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Saat Alice hendak protes, pintu depan rumah mereka didobrak dengan kekuatan brutal. Beberapa pria berpakaian serba hitam, bersenjatakan lengkap dan bergerak dengan efisiensi militer menyerbu masuk ke dalam rumah. Disinilah transformasi itu terjadi. Matt Parker, sang arsitek canggung, lenyap. Sebagai gantinya adalah
Griffin, seorang ahli pertarungan jarak dekat. Ia meraih sebuah vas bunga berat di meja dan menghantamkannya ke kepala penyerang pertama. Emily, sang ibu rumah tangga, berubah menjadi Banshee. Ia menyelinap ke dapur dan dalam gerak cepat, ia menjadikan pisau dapur, wajan paras, dan bahkan sekaleng semprotan serangga sebagai senjata improvisasi yang mematikan. Anak-anak mereka yang bersembunyi di tangga menuju ruang bawah tanah menyaksikan dengan mata terbelalak ngeri dan tak percaya. Orang tua mereka yang jadul dan membosankan bergerak dengan kecepatan dan presisi yang hanya pernah mereka lihat di film-film laga. Ayah mereka yang kesulitan membuka toples jelai kini melumpuhkan seorang pria berbadan 2 kali lebih besar daripadanya dengan teknik kuncian yang rumit. Ibu mereka yang menghabiskan berjam-jam untuk berkebun kini menggunakan gagang sapu untuk melucuti senjata seorang penyerang. Kekacauan itu adalah perpaduan antara aksi yang menegangkan dan komedi situasi yang absurd. Di tengah baku hantam, Matt secara tidak sengaja menginjak mainan Lego milik Leo, membuatnya menjerit kesakitan lebih karena mainan itu daripada karena pukulan yang baru saja ia terima. Emily, saat menghindari tembakan, secara refleks merapikan bantal sofa yang berantakan, sebuah kebiasaan ibu rumah tangga yang sulit hilang bahkan dalam situasi hidup atau mati. Setelah berhasil melumpuhkan para penyerang, Matt dan Emily tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Mereka menarik Alice dan Leo yang masih syok ke dalam garasi. "Siapa orang-orang itu? Apa yang terjadi?" teriak Alice. Suaranya bergetar. Matt sambil memeriksa perimeter melalui jendela kecil menjawab dengan singkat, "Penjelasan nanti. Sekarang kita harus pergi." Mereka masuk ke dalam mobil minivan keluarga mereka, mobil yang sama digunakan Emily untuk mengantar anak-anak ke sekolah dan berbelanja, dan melesat pergi meninggalkan rumah mereka, hanya beberapa detik sebelum sebuah tim penyerang kedua tiba. Kehidupan yang mereka bangun selama 1 dekade hancur dalam hitungan menit. Point, bring the key. On it. You, Wendy, get that barrier closed. Wendy. Where you needed me because I am I can't believe that happened! Oh. All right. You got it. I can do that. I can do that. Doing anything? Control. Don't just stand there! Ah! Come here! Life jacket! Trying. I am trying! Holy... Kamera kemudian beralih ke sebuah lokasi yang gelap dan mewah di suatu tempat di Eropa. Seorang pria misterius yang hanya dikenal sebagai The Chiever menatap layar yang menampilkan denah rumah keluarga Parker yang kini menjadi lokasi baku tembak. Ia adalah dalang di balik serangan itu, seorang pialang informasi kejam yang memiliki dendam pribadi terhadap Griffin dan Banshee. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah operasi yang dipimpin Matt dan Emily telah menghancurkan kerajaan kriminalnya. Kini, setelah sinyal digital Matt secara tidak sengaja muncul, The Chiever melihat kesempatan untuk balas dendam dan yang lebih penting, untuk mendapatkan satu hal yang ia yakini dimiliki oleh Matt dan Emily, yaitu kunci akses ke Pandora's Box, sebuah daftar rahasia berisi identitas setiap agen CIA yang menyamar di seluruh dunia. Sementara itu, di dalam minivan yang melaju kencang di jalan raya, suasana begitu tegang. Alice dan Leo menuntut penjelasan. Matt dan Emily, setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, akhirnya berhenti di sebuah motel kumuh di pinggiran jalan. Di dalam kamar motel yang sempit dan remang-remang itulah, mereka akhirnya menceritakan segalanya. Mereka menceritakan tentang kehidupan mereka sebagai agen CIA, tentang misi-misi berbahaya, dan tentang alasan mengapa mereka meninggalkan semua itu. Reaksi anak-anak mereka adalah campuran dari keterjukutan, ketakutan, dan sedikit ketaguman. Leo, sang penggemar teknologi, tiba-tiba melihat ayahnya bukan lagi sebagai pria yang gaptek, melainkan seorang ahli teknologi yang menyamar. Alice, yang selalu menganggap ibunya membosankan, kini menyadari bahwa ibunya adalah seorang wanita yang jauh lebih kompleks dan tangguh daripada yang pernah ia bayangkan. Namun rasa kagum itu dengan cepat digantikan dengan kenyataan pahit dari situasi mereka. Mereka kini menjadi buronan, dikejar oleh organisasi kriminal yang kuat, dan tidak bisa mempercayai siapapun. Matt coba menghubungi satu-satunya kontak darurat yang ia miliki di CIA, seorang analis dari nama David. David adalah seorang birokrat yang kaku dan selalu mengikuti aturan. Ketika menerima telepon dari seorang hantu, ia awalnya tidak percaya. Namun setelah Matt memberikan kode autentikasi yang hanya diketahui oleh mereka berdua, David menyadari gawatnya situasi. Dengan enggan, ia bersetuju untuk membantu, tetapi memperingatkan mereka bahwa agensi secara resmi tidak akan mengakui keberadaan mereka. Mereka sendirian. Dari informasi yang diberikan David,
Matt dan Emily mengetahui tentang The Chiever dan tujuannya untuk mendapatkan Pandora's Box. Mereka sadar bahwa ini bukan hanya tentang keselamatan keluarga mereka lagi. Jika daftar itu jatuh ke tangan yang salah, ratusan agen di seluruh dunia akan dieksekusi. Misi pribadi mereka untuk bertahan hidup kini telah menjadi misi global untuk mencegah bencana. Mereka harus kembali beraksi, bukan sebagai pilihan, tapi sebagai keharusan. Tantangan pertama mereka adalah beradaptasi. Mereka telah keluar dari permainan ini terlalu lama. Keterampilan mereka memang masih ada, tetapi sedikit berkarak. Dalam satu adegan, mereka mencoba untuk mendapatkan identitas palsu dari seorang kontak lama di dunia hitam. Namun negosiasi mereka yang seharusnya berjalan mulus menjadi canggung karena mereka terus-menerus diganggu oleh pertengkaran Alice dan Leo di kursi belakang mobil yang berdebat tentang siapa yang harus mengisi charger ponsel terlebih dahulu. Di lain waktu, saat mencoba menyusup ke sebuah gedung, Emily harus berhenti sejenak untuk menjawab telepon dari ketua komite sekolah yang menanyakan tentang sumbangan kue untuk acara amal. Dinamika keluarga ini menjadi inti dari narasi film. Matt dan Emily harus menyeimbangkan peran mereka sebagai orang tua yang protektif dan agen rahasia yang efisien. Mereka mengajari anak-anak mereka cara mendeteksi pengawasan dan teknik dasar untuk melarikan diri. Pelajaran yang anehnya disisipkan di antara bantuan mengerjakan pekerjaan rumah dan nasihat tentang kehidupan remaja. Alice, dengan kecerdasan yang tajam, ternyata memiliki bakat alami dalam analisis dan strategi. Seringkali memberikan ide-ide cemerlang dari sudut pandang generasi muda yang tidak terpikirkan oleh orang tuanya. Sementara Leo, dengan keahliannya dalam teknologi, berhasil meretas sistem keamanan sederhana dan melacak pergerakan Husum menggunakan perangkat lunak yang ia download di tabletnya. Perjalanan membawa mereka melintasi negara, dari motel-motel murah hingga kota-kota besar. Mereka harus terus menggerak untuk menghindari para pemburu yang dikirim oleh The Chiever. Salah satu adegan kunci terjadi di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai. Ketika mereka mengira telah berhasil menghilangkan jejak, mereka menyadari bahwa mereka telah dijebak. Para pembunuh The Chiever yang menyamar sebagai pengunjung biasa mulai mendekat dari segala arah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah masterpiece koreografi aksi dan komedi keluarga. Matt menggunakan troli perbelanjaan sebagai perisai dan senjata. Emily, sambil menggendong bajang kuasil belanja, melumpuhkan seorang musuh dengan sekaleng kacang polong. Alice, dengan pengetahuannya tentang tata letak mal dari pengalaman berbelanjanya, memandu keluarga mereka melalui jalan pintas dan pintu darurat. Dan Leo, menggunakan ponselnya meretas sistem pengeras suara mal, menciptakan kepanikan massal yang memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berhasil kabur, tetapi kini mereka sadar bahwa mereka tidak bisa terus berlari. Mereka harus menghadapi The Chiever secara langsung. Dengan bantuan informasi dari David, mereka mengetahui bahwa The Chiever akan melakukan transaksi untuk menjual data Pandora's Box di sebuah pesta gala amal mewah di Wina, Austria. Itu adalah benteng pertahanan musuh, sebuah tempat yang mustahil untuk ditembus. Namun, bagi Griffin dan Bansi, itu adalah tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka menyusun rencana yang rumit. Mereka tidak memiliki dukungan dari CIA, tidak punya senjata canggih, dan tidak punya tim bantuan. Mereka hanya memiliki satu sama lain dan kecerdikan mereka. Rencananya adalah sebuah operasi 3 cabang yang melibatkan seluruh keluarga. Emily, dengan pesonanya, akan menyamar sebagai seorang sosialita kaya untuk masuk ke dalam pesta dan mendekati The Chiever. Matt akan menyusup melalui sistem keamanan gedung sebagai teknisi. Sementara itu, Alice dan Leo akan beroperasi dari sebuah van di dekat lokasi, bertindak sebagai mata dan telinga mereka, meretas jaringan komunikasi dan kamera sekuritas. Malam operasi tiba, suasana begitu tegang. Emily dalam balutan gaun malam yang elegan dengan mudah membaur di antara para tamu elit. Pesonanya sama mematikannya dengan keterampilan bertarungnya. Matt dengan seragam teknisi bergerak seperti bayangan melalui koridor-koridor layanan yang sempit. Dari dalam van, Alice dan Leo memandu para orang tua mereka. Suaranya yang tenang diirhau menjadi denyut jantung dari seluruh operasi. Tetapi tidak ada rencana yang berjalan sempurna. The Chiever, yang sangat paranoid, telah memasang sistem keamanan sekunder yang tidak terdeteksi. Identitas Matt terbongkar, dan alarm berbunyi di seluruh gedung. Pesta gala yang mewah itu seketika berubah menjadi zona perang. Para penjaga The Chiever mengepung Matt, sementara Emily harus berhadapan langsung dengan The Chiever yang kini menyanderanya. Di saat-saat paling kritis inilah, keluarga Parker menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Alice, melihat situasi melalui kamera sekuritas, menyadari bahwa The Chiever sedang melakukan streaming data Pandora's Box ke sebuah server pribadi. Leo, dengan kemampuan codingnya yang luar biasa, melancarkan serangan cyber balasan. Ia tidak mencoba untuk menghentikan transfer data, melainkan merusaknya, menyisipkan virus yang akan menghapus data tersebut begitu transfer selesai. Di ruang utama, Matt, yang berhasil meloloskan diri dari kepungan, bertarung hebat dengan penjaga untuk mencapai Emily. Pertarungan itu brutal, tapi Matt tidak lagi menahan diri. Ia bergerak dengan kebrutalan dan efisiensi yang telah lama ia tekan. Emily, di sisi lain, menggunakan kecerdasan psikologisnya. Ia tidak melawan secara fisik, tetapi berbicara dengan The Chiever, mengulur waktu dan memainkan ego dan dendam masa lalunya, membuatnya lengah. All right, kids, let's go meet Granny.
Hey. Matthew sent me some photographs. So, should we hug or something? It's okay. Okay. Wow. This place is like Very kind of you, but we gotta. Still talking about me as if I'm not here. Oh, I'm sorry. Energy drinks. I'm gasping. I wasn't expecting company. I wasn't expecting that. Wow, I love kids. Yes, he does. Because what I really want. Staff, do you want to come to my cool office? In the Isle of Man, fox hunt. Cheers. I knew. We've got a baton. That's my lower. I hit so many things. Would you like to have a go? I'm actually gonna proof umbrella? You know, if you're going to be a spy, It's a thing, Jenny. All this time, you've dragged you. Present! Strong word. We could Whatever. probably find. You did it to me. Yours is doing it to care of themselves. And that one day, I would like to. Yes, Wendy, I'm not going to storm. Really seem to want to leave much time for her. Yeah. Puncaknya tiba ketika Matt berhasil mencapai ruangan itu. Terjadilah konfrontasi akhir antara Matt, Emily, dan The Cypher. Saat The Cypher hendak mengeksekusi Emily, Leo berhasil menyelesaikan serangannya. Layar di belakang The Cypher berkedip merah, menunjukkan bahwa seluruh data yang ia perjuangkan telah rusak dan hilang selamanya. Dalam momen keterkejutan itu, Emily melepaskan diri dan bersama Matt, mereka berhasil melumpuhkan The Cypher. Kamera beralih pada momen setelah pertempuran usai. Sirene polisi terdengar di kejauhan. Tim taktis menyerbu gedung, dipimpin oleh David, yang memutuskan untuk melanggar protokol dan datang membantu. The Cypher dan anak buahnya ditangkap, Pandora's Box aman. Dalam adegan terakhir film ini, terjadi beberapa minggu kemudian. Keluarga Parker tidak kembali ke kehidupan lama mereka. Rumah itu, kenangan itu, telah ternoda. CIA menawarkan mereka kesempatan untuk kembali bergabung dengan posisi dan penghargaan penuh. Namun Matt dan Emily menolaknya. Mereka telah menemukan misi yang lebih penting. Mereka kini tinggal di sebuah rumah baru di lokasi yang dirahasiakan dengan identitas baru. Namun kali ini tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Suatu sore, kita melihat mereka di halaman belakang. Matt sedang mencoba memasang ayunan, dan kali ini Leo membantunya dengan memberikan instruksi teknis yang benar. Emily dan Alice sedang berlatih yoga, yang sesekali berubah menjadi latihan bela diri ringan sambil tertawa. Mereka adalah sebuah keluarga yang telah melalui api dan keluar dengan lebih kuat. Mereka mungkin bukan lagi keluarga yang normal, tetapi mereka adalah keluarga yang utuh dan jujur. Saat matahari terbenam, Matt menatap Emily dan tanpa kata-kata, mereka berbagi pemahaman yang mendalam. Mereka mungkin telah pensiun dari CIA, tetapi mereka akan selamanya back in action, siap menghadapi tantangan apapun, selama mereka melakukannya bersama-sama. Pada akhirnya, back in action bukanlah sekedar cerita tentang mata-mata yang kembali dari masa pensiun. Ini adalah sebuah perenungan yang menghibur, namun mendalam tentang identitas, pilihan, dan evolusi dari sebuah unit keluarga. Film ini menjelajahi bagaimana masa lalu, sekeras apapun kita mencoba menguburkannya, akan selalu menjadi bagian dari diri kita. Namun ia juga menegaskan bahwa masa lalu tidak harus mendikte masa depan kita. Kisah keluarga Parker menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar tidak terletak pada keterampilan bertarung atau kecanggihan teknologi, melainkan pada kejujuran, adaptasi, dan ikatan tak terpatahkan yang terbentuk ketika kita berani menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya kepada orang-orang yang paling kita cintai. Demikianlah alur cerita dari film Back in Action. Terima kasih telah menyimak. Bagikan pendapat Anda mengenai film ini di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Tetap bersama kami, Clip 7. Sampai jumpa.